Loh, jadi kamu ini Edwin atau Andi? Aku Muklis kok. Muklis loh. Ini bintang tamunya ini yang diundang ini siapa toh? Edwin, Iya salah tak? Muklis. Sebentar. Kamu lebih baik buka dulu jadi kita iya, lebih enak ya. Oh alah Edwin. Kok Edwin sih kok? Edwin kan yang sampai koma masuk. Loh, bukannya kamu sudah bangun dari koma ya? Belum bukan bangun tuh. Iya emang nggak pernah koma. Ini ya subscriber luar biasa. Ternyata dia juga punya kembaran ya. Itu ternyata adik atau kakak atau dirimu sendiri yang terkloning. Jadi saya juga sebenarnya bingung nggak bisa tidur. Kok baru pertama kali ini kena hoax ya gitu amat gitu loh hoaxnya aku. Jadi rasanya enak kan tuh ya, jadi viral. Jadi semua orang mengenal kamu dengan Edwin. Iya, lucu juga gitu loh. Mamaku ya tak telepon. Mama dapat broadcastan itu enggak yang apa Edwin itu? Oh, enggak dapatnya. Oh, mama enggak punya grup ya? Iya, mama enggak punya grup. Oh, untung ya. Untung. Soalnya aku setelah tak telaah ya. Berita itu nyebar gara-gara grup-grup WA. Jadi asal muasalnya siapa sih yang membuat video itu? Kalau yang buat video itu temanku sendiri, si Steven. Jadi gini, video sama kan ada ini kok, di broadcast itu ada video sama ada beritanya yang kecil tengah itu. Kalau videonya itu benar, ya emang aku lagi minum. Oke. Tapi yang berita bawahnya itu palsu. Oh, jadi itu kan tersebar di dalam grup ada videonya dan terus ada embel-embelnya gitu ya. Betul. Oh. Lah kok aku ini dibilang pertama nama Edwin, jelas-jelas namaku Andi gitu loh, Andi Sugar. Subscribe. Ya manis kan? Ya, tapi kan enak, kamu kan anak uni toh Masian. Anak apa? Kan ditulis sama si kuliah toh. Iya, berarti mukaku ini masih baby face itu ya. Iya, kayak anak SMP. Waduh. Ya, tak jajan lagi mah gitu depan. Oke, anyway. Yes. Berita yang seperti itu ketika datang membuat banyak positifnya atau negatifnya? Atau semua langsung rame, loh kamu kenapa, apa gitu? Yang pertama kali aku pikirkan itu bukan positif atau negatifnya, tapi lucunya aku. Aneh ya? Nggak bisa nahan ketawa aku itu. Lah bang enak-enak apa bangun tidur, setelah ya yang minum-minum itu kan bangun tidur. Siang-siangnya setelah sarapan ada broadcastan. Nah, namanya Edwin, dikasih tau temanku itu. Aku bilang dalam hati, nggak bisa mikir nalarnya gitu loh. Kok lucu ya, jadi aku ketawa-tawa sendiri. Tapi itu terviral dulu atau dipost di Crazy Rich Surabayan atau pertama gini alurnya aku pada hari itu minum. Ini kayak diadili aja, kasihan lo ya. minum dulu biar ada rekam. Ini Raja Prank Surabaya. Kok modelnya rada nervous, tidak tahu apa karena bangun dari koma belum sober 1000% atau karena dia rada geli lihat papacang ini. Enggak, aku cocok ya. Hari ini langsung pesen lohanku supaya tenggorokannya itu iya biar cepat sadar, biar cepat sehat, biar cepat seger. Oh, ada pengalaman ini berarti gocangnya. Lu biasanya minum yang putih-putih gini lo biar cepat seger. Oh iya ya. Sudah lama kok enggak kayak gitu-gitu. Enggak, jadi pertamanya tuh emang jalurnya itu aku minum pada malam itu. Terus langsung dipost di Instagramnya Crazy Rich Surabayan. Nah, setelah di post ini mungkin orang kan bisa ngambil, bisa download. Nah orang download tapi ya nggak tahu kok iseng banget gitu loh. Nulis Erwin, masuk Metro TV, koma, dapat duit untuk berobat itu yang aku paling ngakak. Kan memang aku dapat duit itu. Tapi tetap itu dapat duitnya temenan. Sungguhan. For real. Valid. Kok nggak ada ya saya yang nawarin, biasanya saya minum itu bayar. Ini suruh minum dibayar, dapat duit banyak. Cuan piro kok? Ya pada malam itu cuan 6 juta. 6 juta. 6 million. 6 million dia 5.9 ครับ. Itu bahasa Thailandnya itu. Oh iya, kamu kan ada keturunan Thailand ya? Ada. Coba dong, coba ucapin biasanya di pembukaan nih. Selamat datang di Survival Talk Madam Cantik. Kita sekarang kepingin Koko Andi atau Koko Edwin ini ya. Ya udahlah, pokoknya Koko manis. Koko AS membuka dengan bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Oke. Itu kamera kamu. Itu ya kameranya ya. Oke. สวัสดีครับทารามาลานเดลโบเลอันดีชูเกอร์ทาปาปาช่างเทมอยสุรฟิฟูทาคอย
Survival Thailand หมดแล้วถ่ายแล้วครับเทโบยแล้วครับขอบคุณครับ Survival kalau kadap otak otak itu sebetulnya artinya bener gak sih? Enggak, ngawur kabeh. Yang Jadi penting apa? Survival talk itu bahasa Thailandnya apa? Survival talk. Survival talk. Aduh, angel. Memang lidahnya dia itu manis sekali. Lidahnya tuh, waduh gini-gini kok kalau di dalam kok. Ulet. Oke nih, saya ini penasaran. Ketika pertama kali saya lihat-lihat YouTube-nya kamu. Kamu itu kan dikenal sebagai Raja Prank Surabaya. Ya itu kalau aku sih biasa aja aku. Ya pokoknya ngeprank gitu loh. Tumben lihat dia malu-malu. Oh iya. Sebetulnya kamu ini bisa malu nggak sih? Karena kalau aku ngelihat ya, iya, aku ini tidak pernah terpikir aku berani melakukan hal seperti itu. Gitu ya? Kayak men kesetrum, mau bunuh diri, minum cairan pembersih, yang hijau-hijau nggak tahu itu isinya apa. Ya, jadi pertanyaan saya itu satu, bisa malu nggak? Maksudnya itu pernah merasa malu nggak ketika melakukan itu ya? Jadi gini kok, karena sudah tertancap dalam pikiran gue ya, sampai aku setiap kali video itu selalu bilang, karena malu itu cuma persepsi. Itu yang intinya kok. Jadi kenapa aku pakai kata-kata itu? Karena tingkat malu seseorang ini yang bikin batas itu ya orangnya sendiri gitu loh. Aku misalnya aku teriak halo gitu. Kalau aku di tengah mall gitu misalnya. Di tengah mall ya. Kalau aku merasa berani, tapi ada orang yang merasa malu. Nah kok bisa beda? Berarti kan orang itu punya batasnya sendiri-sendiri. Ya padahal kalau anak kecil ya. Kalau anak kecil kan nggak ngerti malu bukan. Wong di panggungnya kawinan gitu kan. Lari-larian apa namanya kejar-kejaran dulu gue biasanya gue. Kamu pernah buat film seperti itu? Nggak pernah, cuman naik ke panggung buat apa ngerusuin acaranya orang pernah. Oh jadi karena kamu ketika sampai sekarang ketika mau buat konten itu masih harus self talk gitu ya? Betul. Jadi gini gue, untuk malu itu sebenarnya kalau nggak ada kamera yang ngerekam atau aku nggak lagi buat konten, aku ya malu gue kayak gitu gue ngapain? Karena nggak ada purpose-nya. Karena nggak ada purpose-nya, nggak ada hasil jadinya gitu loh. Tetapi waktu kamera sudah ngerekam, aku kalau misalnya teriak ya, kayak waktu itu lagi Avenger gue, waktu apa Wakandanya mau diserang, dia bilang Nippon Pen gitu loh. Nah aku teriak di tengah-tengah mall tuh, orang-orang rame gitu, Nippon Pen, aku gitu, orang-orang sampai gitu gape. Dan ada yang bilang Emco, perang merek dong. Nah kaget itu. Itu kaget. Nah tapi kalau sekarang disuruh ngulangi lagi tanpa ada kamera ngerekam ya, aku ya malu gue. Buat apa? Karena kamu you do it for nothing gitu loh. Iya, do it for nothing. Oke. Berarti kamu masih punya malu kan kok? Masih punya malu lah kok. Tapi enggak semua lo bisa kayak begitu. Enggak semua ya? Iya. Ada satu lagi kok yang aku kenapa berani melakukan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Karena gini, aku kan dulu juga sebagai MC, terus singer mungkin ya kan, terus juga ngomong di depan orang. Jadi kalau aku sudah melakukan hal yang sangat ekstrim di depan orang banyak, kalau aku nge-MC sama nyanyi nggak perlu ada takut-takutan lagi. Iya karena memang orang memang sudah disiapin untuk melihat kamu gitu. Iya. Jadi kayak sekarang aku sudah teriak-teriak di depan orang, masa aku nge-MC aja nggak berani? Orang nge-MC loh ngomongnya normal. Tapi asalnya nge-MC dulu kan? Asalnya nge-MC dulu. Oh. Jadi penyiar radio dulu di sekolah. Jadi sekolahku tuh sekolah waktu UC SMA, ya? bukan. Oh iya aku barusan dapat kiriman aku dari sekolah Ciputra. Wow. Menyatakan kalau yang beredar itu bukan anak didik kami. Wah tambah viral ya. Tambah viral. Nanti viral. aja lihat gue, di HP gue barusan dapat jadi nanti tampilkan aja. Tapi saya ini kadang-kadang, tapi saya ini pernah dapat yang kayak beginian loh. Ini menghantam saya berita yang kayak begini, berita hoax ini menghantam saya itu kira-kira tahun lalu. Dan berita itu berjalan sampai 6 minggu. Oh, tentang apa itu, Gu? Pak Pacang ditipu kredit card. Jadi asalnya ini memang orang-orang ini dunia kita ini dunia aneh. Iya betul. Jadi saya ini masukkan satu berita di grup tentang orang menipu pura-pura dari bank ya
kemudian dia tertipu, dia itu ngasih kita ini supaya waspada. Nah, suaranya itu totally different. Nah, maka itu bisa keluar embel-embelnya. Dan berita itu berputar selama 6 minggu. Embel-embelnya itu orang yang ngetek sendiri kan, Gu? Ada kayak iya. Nah, sama udah. Dan tambah lama embel-embelnya tambah banyak. Tambah aneh gitu loh embel-embelnya. Dan ada yang bilang, iya Pak Pacang, wong saya kenal, saya tahu suaranya. Tambah panjang gitu loh. Dan sampai orang itu ngomong gini sama saya, Pak Pacang, kalau memang kena enggak apa-apa, enggak perlu malu. Loh, ini teman saya sendiri. Teman saya sendiri, ini jadi kejadiannya itu kira-kira pas hari lebaran pertama. Jadi saya ini naik mobil ke Madam Chang Darmo Permai. Begitu masuk, saya lihat tumben ini hari libur, notifnya banyak banget. Begitu saya duduk, wih kaget saya. Semua pada tanya, "Loh Pak Pacang kok bisa ketipu? Kok bisa ketipu? Kok bisa sih kamu ketipu?" Ada telepon begini. Udah akhirnya tak tutup. Kemudian saya makan, saya buat klarifikasi, saya posting. Itu aja masih nggak percaya. Nah, artinya sehubungan dengan berita kayak begini, kamu mau let it go, biar jalan, which is semakin menyebar. Dan kemudian kalau nanti pada momentumnya sudah turun-turun sendiri, atau kamu butuh mengklarifikasi di sini atau di mana-mana. Soalnya kalau butuh mengklarifikasi ini, wah ini langsung harus tayang loh. Waktu itu sudah ada ini Gu, survival talk ini, waktu yang kena. Belum. Ada, ya? Jadi saya cuma ngerekam sendiri, saya masukkan. Jadi berharap kepada teman-teman saya di semua grup sebarkan supaya tidak karena satu orang jawabin tiap orang itu juga capek loh ya. Dan yang paling capek itu ketika teman kita dikasih tahu dan tidak percaya. Iya. Oke. Jadi kembali lagi nih tadi, iya. perlu nggak diklarifikasi, perlu nggak disampaikan di sini, atau menurut kamu dibiarin aja? Kalau masalahnya Andi sekarang Go, kalau Andi sih menggunakan kesempatan ini buat engagementnya semakin tinggi ya? Tinggi, gitu. Karena aku aja merasa lucu gitu loh. Terus aku tunjukin ke teman-temanku, mereka juga ketawa. Nah, berarti ini bisa jadikan bahan guyonan ini. Jadi yang lucu ya? Jadi tak bahan lucu-lucuan pokoknya Go. Tapi sebetulnya waktu itu kamu geliang tenan enggak? Loh, kalau geliangnya tenan Go. Ada harga ada rupa. Dapat 6 juta ya pasti koleng Go. Tapi kadang-kadang itu mangka itu ya, di dunia digital yang seperti sekarang ini ya. Kadang-kadang lucu. Orang itu kadang-kadang niatnya itu baik untuk menyampaikan. Betul. Supaya orang lain tidak tertipu. Ini lo ada contoh misalkan, Pak Pacang itu lo tertipu kartu kredit, jangan sampai kamu ketipu. Iya. Embel-embelnya tambah lama tambah banyak. Memutarbalikkan fakta. Iya, bahkan dari luar negeri, dari Amerika, dari Belanda, sampai saya ini kaget kok. Dan itu jalannya itu terus. Artinya kadang-kadang pernah sampai ada beberapa bulan kemudian, ada yang masih ketemu sama saya, nanyain. Kok bisa sih kok kamu itu ketipu? Saya kadang sampai lupa, hah? Apa? Yang apa? Lu yang itu loh. Jadi kadang-kadang ya begitulah ya, di dunia sekarang itu mau jadi viral itu gampang sebetulnya. Gampang. Iya, baru merasakan aku Go. Mau dikasih gitu doang aja follower naik. Terus engagement meningkat. Tapi berarti terhadap Universitas Ciputra juga ada baiknya, terkenal iya, atau dia malah malu? Iya, tapi itu Go, ada dua sisi kalau dia. Disebut-sebut makin terkenal, tapi terkenalnya gara-gara siswanya mabukan. Maaf ya Ciputra, gak mel-mel loh Ciputra. Oke, kembali lagi nih, pertama kali buat YouTube. Oke. Pakai konsep atau jalan duluan? Artinya konsep prank ini come later atau mulai awal kamu sudah ngeprank gitu? Oh, tentu saja tidak. Jadi kalau dilihat dari YouTubeku pertama kali itu video gak jelas kok. Aku lagi ngikutin kompetisi game Clash of Clans, suruh buat video tentang event di game itu. Gak jelas lah pokoknya, aku cerita ya malu saja nih. Habis itu kedua, aku mulai ngevlog, ya kan? Yang nonton, 1. Tapi memang mulai awal ada terpikir back of your mind tuh, aku kepingin jadi YouTuber. Ada, karena dulu saya ya nggak tahu ya, aku ini kayak orangnya tuh over PD gitu. Kalau di sekolah itu kayak siapa yang mau maju, saya Bu gitu, mau jelaskan. Tapi apa, kamu memang punya modal secara fisik keren, tinggi, keker, muka
bagus, rambut ada lah. Saya ini lah nggak punya modalnya gitu loh. Udah nggak punya modalnya, ketipu lagi. Oke, kembali lagi. Kalau Jadi, aku itu waktu itu pertama kali yaitu tadi video gak jelas, terus ngevlog yang nonton 1-2 orang loh. Terus aku mikir gini gue, waduh kayaknya nggak bisa di YouTube soalnya aku ini bukan siapa-siapa. Kalau aku ngevlog, halo guys, aku lagi di sini, siapa yang mau nonton, siapa aku gitu kan? Vakum gue langsung. Begitu vakum. aku sempat vakum berapa lama? Sempat vakumnya ya lama gue. Aku buat video buat YouTube itu channelnya 2013 kalau nggak salah. Oh, lama ya? Iya, kan buat cuma lihat-lihat doang, karena kan emang suka lihat YouTube. Setelah itu ngevlog gak jalan, terus aku ngeliat ada 2 orang yang sekarang jadi temanku, Brandon Ken sama Yudi Sardana, itu yang buat aku kayak, wah, bikin kayak gini lucu juga ya. Mereka soalnya waktu ngeprank soalnya. Wah, bikin kayak gini lucu juga ya. Aku ketawa, cewekku ketawa, teman-temanku ketawa semua. Berarti lucu ini emangnya, harus tak tiru ini. Tapi aku mikir lagi, aku niru gini berani nggak ya? Berani. Akhirnya nyoba sekali, 2 kali, 3 kali, keterusan gitu. Karena ngerjain orang langsung itu engagement-nya naik ya? Naik juga, terus ngerjain orang itu kayak dulu kan aku suka lihat spontan gue yang komen itu loh, spontan, Nah, kocak kan itu gue. Aku pengen membuat orang tuh ketawa gitu loh. Oke, dalam prosesnya waktu behind the scene-nya, pernah nggak mau ditempelin orang, atau sampai pernah mau ribut sama orang, sampai dimaki-maki orang? Nah, untuk saat ini nggak pernah sama sekali. Cuman pernah sekali doang, itu aku temanya pura-pura ngevlog sama orang nggak kenal. Jadi kayak Koko gini lagi duduk gini ya, aku dari sana jalan-jalan duduk sebelah Koko langsung aku, halo guys, aku sekarang lagi sama papa aku nih, kita lagi nungguin mama aku di toko itu tuh. Terus om ini agak terganggu, jadi kan emang udah kalau om agak tua kan itu ya, apa pikirannya nggak kayak apa sih ini? Iya, dia malah terganggu gitu loh, kayak punya harga privasi saya gitu. Mungkin aku salahnya di sana, nggak menelaah orang dulu. Dia langsung, oh ini dari siapa ya? Enggak, saya nggak mau kayak gini, hapus. Nah, gitu doang. Sekali doang. Aku salah sasaran. Karena kamu pernah tahu nggak ya, ada YouTuber yang waktu itu dia ngeprank, ini kalau nggak salah di Rusia kejadiannya. Dan yang di prank itu adalah gangster dan dia ditembak. Yang gitu kan apa? Kayak kotak surat itu ya? Yes. Iya, aku pernah lihat. Dan dia ditembak. Iya, di dalam gue tembaknya. Duh, nggak bisa kemana-mana. Tuh ngeri sih itu. Dan kalau lihat di YouTuber Russian, itu juga barusan ada heboh lagi, kamu tahu ya. Yang dia ditantang hanya kalau nggak salah cuma 14 juta rupiah. 14 juta 500 atau 1000 US dollar. Dia itu ditantang oleh viewernya waktu live. Ini barusan aja, berarti Rusia kan lagi dingin nih. Betul. Dia minta pacarnya, girlfriendnya yang lagi hamil untuk pakai bikini di luar outdoor. Dan akhirnya, you know what happened? Girlfriendnya itu mati, Pak. Loh, kok mati? Dan waktu yang paling konyol lagi, waktu mati pun juga di live kan, sampai dia ditangkap polisi. Loh, matinya gara-gara apa, Bu? Hipotermia, kedinginan. Dan kedinginan dia tidak mengerti bagaimana caranya. Jadi pada waktu dia kolaps ditaruh di ruang tamu, ya Anda bisa search. Jadi I'm very sad. Yang paling tambah sad itu apa? Satu, demi 14 juta menjual nyawa. Untuk apa? Untuk engagement, untuk viewer, pasti untuk juga mungkin income yang ya seperti itulah ya, AdSense-nya. Dan kemudian yang paling saya sedih itu apa? Dan girlfriend-nya lagi hamil. Iya. Aduh, nggak bayangin sih itu kalau itu, gue. Dan akhirnya dia harus masuk tahanan, Pak. Nah, kayak gini-gini loh kadang-kadang bordernya itu di mana? Karena sering saya lihat prank di YouTube ya, goes wrong. Orangnya ditempelingin, dikejar, ada yang dikejar terus akhirnya ketabrak mobil. Nah, gitu-gitu ini apa sebetulnya sih bordernya ini? Apakah termasuk di Indonesia sudah ada border yang seperti itu? Misalkan kejadian seperti itu bisa dipidanakan atau gimana? Nah, pernah kebayang dah hal-hal yang seperti itu? Bro, kalau dari pribadiku sendiri, aku itu masih punya nalar. Jadi aku melakukan prank yang kalau aku ngaku ke orangnya kalau ini prank. Jadi misalnya nih, aku udah nge-prank Koko ya, gitu kan? Aku bilang, sorry ya ini cuma prank, ada kamera di sana. Koko ini ya apa caranya harus ketawa.
artinya aku harus membuat konten yang membuat Nyaman. korbanku ini nyaman atau senang gitu loh. Mungkin ada orang lain yang berpikirnya itu agak ngawur tuh. Jadi dia berpikiran kayak gini, aku harus melakukan sesuatu yang out of the box, ekstrim nggak apa-apa, terkenal dulu, nanti kalau salah minta maaf, yang penting udah dapat engagement-nya. Karena kadang-kadang minta izin sulit ya. Sulit loh, iya. Dan jadi nggak natural. Betul. Ada lagi saya baru ingat Settingan. beberapa tahun yang lalu. Jadi gini, boyfriend ini kejadian kalau nggak salah di Amerika. Jadi boyfriendnya ini di dalam apartemennya girlfriendnya. Di dalam apa? Di dalam apartemennya. Dia masuk. Jadi girlfriendnya itu datang pulang belanja, nggak terpikir apa-apa dan tahu-tahu kagetin gitu ya. Dia lari ke depan apartemen, dikejar, iya. Terus dan akhirnya ditabrak mobil. Tabrak mobil. Di depan cowoknya. Iya. Saya nggak tahu itu real atau tidak ya. Apakah kita juga yang sebagai penonton juga kena prank pisan, bahkan itu buat-buatan gitu. Iya. Tapi hal-hal yang kayak gitu saya langsung mikir, aduh, Kok ngawur ya gitu ya. scary ya. Betul. Kadang ada yang sampai ya kalau korban itu kan juga ada ya. Jadi sebagai konten kreator ini kadang-kadang ya apa ya, kamu kan jauh lebih pengalaman nih. Wah, sama-sama belajar pasti itu. banyak loh, buktinya yang beberapa bulan yang lalu ada kan sampai ditahan. Oh iya. Ya, Yang ngasih ngasih bingkisan palsu itu bingkisan di zaman orang sulit sampah, itu kan ya. Nah itu jadi ketika you create satu konten, itu konten spontanitas atau yang terprogram. Kebetulan kalau Andi ini orangnya spontan tuh. Jadi jarang sekali aku itu melihat future. Jadi itu yang agak minus juga sih. Jadi aku tuh melihat apa yang sekarang lagi happening aku buat, apa yang sekarang lagi orang pingin aku buat. Jadi sesuai trending. Iya. Jadi juga yang masalah border itu, maka dari itu aku bisa menyimpulkan kalau channel Andi Sugar ini sangat sedikit hatersnya karena border yang aku pilih itu yang sangat jelas kok. Jadi aku ngeprank pasti orangnya seneng. Jadi jangan Aku bikin sampai konten orangnya pasti ketawa gitu. Jadi jangan nggak ada sampai haters. orang itu kadang-kadang merasa direndahkan. Betul. Dan saya sebetulnya itu rada satu nggak suka. Saya yakin kamu tahu di Amerika itu prank salah satu yang paling terkenal beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah ratingnya turun. Itu Saya tahu. Apa? Gold digger. Yes. Wah. Sekarang sudah mulai turun kan trennya. Iya. Aku nggak nyaman lihat itu. Saya ini laki nggak nyaman lihat itu. Jadi kadang-kadang saya itu melihat itu kepingin observe behaviornya kenapa. Tapi kasihan loh digituin ya. Kasihan ya. Kasian tuh sebenarnya. Cuman sekali lagi, apalagi kita bilang orang bule ya yang mayoritas kayak pemikirannya itu gak ngurus, yang penting view-nya gede. Iya. Gitu. Dan kalau di Amerika itu hukumnya itu jelas gitu loh. Kalau kamu salah ya salah, enggak ya enggak. Kalau sini kan kita mestinya benar tapi ada salah dikit bisa dipidanakan atau Ada yang apa mobilnya gitu. bagus akhirnya dikepruk pakai skopnya itu. Cuma kalau di bule-bule juga ekstrim kayak ditembak gitu kan ya ekstrim juga loh. Ya tapi kan kadang-kadang kalau kita nggak observe di lapangan dengan baik kan kita nggak tahu mangsanya kita Ya, siapa. betul. Tapi kalau dari Gold Digger ini aku sudah searching juga, rata-rata yang aku lihat di bule-bule itu fake semua. Jadi settingan semua. Settingan semua. Jadi Nggak ada yang bener-bener real. Iya, nggak ada yang bener. Sampai yang pasti kan punchline-nya dia itu waktu mau masuk ke mobil sportnya, Iya, ternyata mobilnya depannya tuh pickup gitu kan, misalnya atau sama kambing-kambing gitu kan. Terus si cewek dilemparin skop gitu kan. Itu bisa Andi pastikan settingan. Jadi nggak ada yang real ya. Nggak ada yang real. Apalagi kondisi muka ceweknya nggak disensor. Ada yang nggak disensor, ada dua lah. Pokoknya sama-sama Nah itu sensor. kadang-kadang bener. Aku ini mikir kok nggak malu ya? Apa nggak minta izin? Kalau nggak minta izin, kalau Bahaya. nggak takut dituntut gitu loh ya. Betul. Kedua, agennya itu kan kadang-kadang bagi orang yang nggak ngerti menganggap orang Amerika cewek-ceweknya stereotipnya seperti itu, gampangan asal kamu punya mobil mewah. Ya dong. Itu kamu bisa dapatkan cewek-cewek lah. Yang terjadi sehingga apalagi di Amerika itu sewa mobil itu kan mulai mobil truk jelek ya sampai mobil yang sangat keren yang harganya puluhan miliar di sini itu bisa gitu loh. Jadi kan lebih bisa daripada Indonesia, lebih
banyak di sana pasarnya kan. Ya kan, itu kan akhirnya jadi satu ide. Lah, artinya dalam membuat sesuatu ini, entertainment ini ada nggak terpikir, oh ya salah satunya, oh iya ini prank yang terdidik. Atau ya sudah pokok prank, ya make everybody smile lucu, kayak tadi pembukanya dengan bahasa apa? Thailand. Bahasa Thailand apa? Thailand Survival talk itu? Survival talk. Kalau gini kan membuat orang tertawa. Iya, benar. Ya, jadi terpikir nggak mau konsep yang lebih bagaimana gitu loh? Kalau gini kok, dulu pernah ada juga komen yang seperti ini. Channel nggak mendidik, gitu kan? Nah, aku langsung bales. Loh bro, nggak salah tempat. Kalau mau cari channel yang mendidik, ya ke Mata Najwa, ya ke kok bisa gitu loh. Ini survival talk. Ya kan, sudah berpendidikan bisa dapat makan minum gratis. Oh iya. Kalau kenal Pak Pacangnya, makanya kenalan guys. Iya. Nah, jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau cari mendidik, emang aku nggak mendidik sih. Aku jujur aja. Tapi menghibur. Oke. Rata-rata orang yang lihat meskipun dari usia kecil sampai sudah dewasa juga kalau ketemu sama aku, wah kontenmu lucu bro, suara aku ngakak-ngakak berarti. Dan itu juga tercermin dari subscriber dan viewer kan? Iya, dan komen. Dari komen kita bisa baca kan, wah ngakak, gila lu bang, urat malunya putus atau apa gitu kan. Yang penting orang terhibur gitu loh. Kalau aku udah dengar komen kayak gitu tuh jadi seneng. Ternyata aku bisa buat orang ketawa. Pernah nggak kamu itu di komen orang dan sampai nggak bisa move on kepikiran, terus kamu itu kan modelnya kayak begini, tapi rasa-rasanya kamu itu punya soft heart. Bener nggak sih? Kok tahu aja gue ini ya? Ya bener, cuman